Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman para pejuang maghrib semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini di Ngabdur Ramadan di Kultum Spesial Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Arsyad dan Cing Abdullah Rian. Tinggal sehari lagi, Dur. Hari ini berarti sidang ya? Sidang isbat. Sidang isbat. Nanti sore. Nanti habis maghrib. Habis maghrib ini sidang isbat. Kalau seandainya hilal dilihat, maka besok kita berlebaran. Ya. Jika hilal tidak dilihat, maka 2 hari besok masih berpuasa. Masih berpuasa. Dikenapin jadi 30 hari berpuasa. Ya. Tapi untuk yang Muhammadiyah besok nih malam ini sudah takbiran. Sudah takbiran. Nah, saya malam ini sudah takbiran, teman-teman. Tapi nanti saya tetap bikin besok untuk menemani teman-teman yang masih berpuasa. Okay. Tapi seandainya misalkan malam ini juga hilal dilihat, bagaimana? Besok ada lagi? Tayangannya di jam 8 ya. Tetap ada lah. Double. Kita 30 aja kita. Kita 30. Bukan berdasarkan. Ya gimana dong caranya? Gak usah bikin tapi nggak usah tayangin. Enggak double tayangnya jadinya di malam. Bikin aja tapi kita netral aja, tidak bilang ini sebagai enggak, mau buka puasa gitu. Kalau besok lebaran, pemerintah lebaran, jam 8 kita tayangin lagi tuh. Ya, yang terakhir. Episode terakhir. Yang episode 30-nya? Episode 30-nya. Ya. Jam 8 nanti. Ya. Ini kan jam 5 nih. Ya. Jam 8 kita tayangin. Oh ya. Gitu. Jadi pas lah menutup Ramadan dengan episode terakhir. Oh, jadi jam 5 kita tayang, jam 8 kita tayang lagi. Ya, sehari itu jadi 2. 2, betul. Betul. Oke. Ya. Bisa tuh. Lo mudik gak? Tidak. Kenapa? Tidak ada uang. Jadi saya tidak mudik. Jujur sekali kan saya kan. Sudah tidak ada lagi alasan lain. Saya alasan tidak mudik tahun ini karena memang tidak ada uang. Terakhir mudik tahun lalu mudik. Gue mudik juga kayak sekali dalam seumur hidup deh gue mudik. Dan mudiknya 2 kali dong. Ke Purwokerto. Siapa nih di Purwokerto nih? Ria kan Purwokerto. Puerto Rico dia. Teh Ria tuh Purwokerto. Puerto Rico. Kenapa banyak sekali saya ini berhubungan dengan Purwokerto ya Allah. Dimas ini Purwokerto. Lo Purwokerto di mana Mas Dim? Dia kuliah, asalnya Bekasi, kuliah di Purwokerto. Oh, Undip. Unsud. Abang gua Unsud. Ada hubungannya juga ya? Nah, saya ini nggak habis pikir itu. Kenapa ada orang yang tinggal di Jakarta Raya ini ya, ibu kota negara, maksudnya kalaupun tidak Jabodetabek lah, dekat dengan ibu kota negara, memilih kuliah di Unsud. Ya supaya negeri, Dur. Iya kan banyak, ada Brawijaya Malang, UGM. Ya kan dilihat passing grade-nya. Ya kan Dim? Iya. Tuh, apalagi alasannya? Karena jujur saya sorry ya teman-teman, bukan saya mau ini, bukan. Teman-teman yang di Unsud selalu aja santai dong. Maksudnya saya sama SMA dulu saya di timur sana, tidak pernah saya mendengar sedikit pun, tidak ada satupun orang yang membicarakan Unsud gitu. Tidak pernah Unsud itu dengar ada di ruang dengar saya gitu. Iya, cuma karena keterbatasan ruang dengar lo. Iya, makanya saya kaget aja kok ada orang yang sudah dekat Jakarta sini, pilihan kampus begini banyak, kok bisa-bisanya kuliahnya di Purwokerto? Iya negeri, lebih murah udah pasti. Ada orang yang ada UPI Bandung, IPB Bogor. Iya passing grade-nya. Pertama nih ya, orang milih negeri pasti karena murah. Dibanding lo swastanya murah pun akan lebih mahal dari negeri. Jadi orang ya waktu gue ya, karena milihnya ya kalau bisa di negeri karena udah pasti murah, plus bagus gitu. Nah ada negeri-negeri yang memang passing grade-nya kan ada nggak sih kelas-kelasnya universitas itu, Dim? Ada. Unsud tuh keren juga. Berapa besar Unsud? 10 besar. Iya. 10 besar masuk loh. Iya 10 besar masuk. Coba.
Kalau nggak salah dia, jangan Dimas nih bagusin visipnya aja. bagus. Visip Unsut tuh bagus. Lo apa, Dim? Hukum, Cing. Hukum sama visip yang bagus ya? Iya. Unsut berapa besar di Indonesia gitu? Peringkat Wah, berapa? Unsut peringkat berapa itu? 27. 25 universitas terbaik. Berarti kalau 25 universitas terbaik di Indonesia, Unsut belum masuk. Ya. 27. Kalau Unsut di masuk. dunia posisi ke? Di dunia Unsut tuh posisi ke 8.003 apa? Bukan. Ya, ini 8 kurang 10. Hah? 1949 kalau di dunia Unsut. Iya, 8 kurang 10. 1949. 8 kurang 11. 1949. Iya. Jam 8 kurang 11. Iya. 1949 di dunia. Di Indonesia urutan 27. Iya. Nah, itu. Iya, dari segitu banyak universitas di Indonesia ke 27 mah bagus. Bagus. Dur. Cuman memang tidak sampai di ruang dengar saya. Iya. Unsut keren, teman-teman. Iya. Dia tuh Keren. visip sama hukumnya kalau nggak salah emang jadi apa? Primadona. Iya, gitu. Kakaknya Ria Unsut. Cuman karena dia Tapi Purwokerto. memang orang Purwokerto. Kalau orang Purwokerto kuliah di Unsut, saya oke gitu. Ya maksudnya lo nggak oke juga dia tetap kuliah di Unsut. Waktu itu lo siapa? Minta persetujuan lo dulu untuk kuliah di Unsut. Iya sih. Iya. Sorry. Tidak, maksudnya saya kaget aja karena memang ya begitu. Karena Iya. tidak pernah dengar Iya, Unsut. Tiba-tiba ada yang kuliah di Unsut. Nah, Tapi oke. akhirnya lo banyak ini dong. Banyak temen yang di Unsut kan? Tidak, maksudnya saya itu lingkungan saya banyak sekali yang berjuang di Purwokerto. Dimas kuliah di Purwokerto. Teh Ria akhirnya ini orang Purwokerto ternyata. Iya. Bari sering ke Purwokerto. Iya. Ubay orang Purwokerto. Wira Nagara Purwokerto. Iya. Naik kereta ada Purwokerto. Iyalah, ada kereta. Iya. Ya kayak di markas Comika Purwokerto ada 5 orang mungkin. Ngapak dong, Republik Ngapak. Ada Gotri orang fisikal, ada Ajun, ada Adit Jawa. Oh, 3 orang. Dimas, Bari, 5 orang, iya. benar Purwokerto. Iya. Bari pengen Bolak-balik, hidup di Purwokerto. bolak-balik. Dia sudah lagi nabung, lagi mau beli rumah di Purwokerto. Bari. Emang mau tinggal di Purwokerto? Mau tinggal di Purwokerto. Ada yang kesengsem sama kotanya, berarti. Iya mungkin. Cing Abdul tahu kontennya Bari yang dia lewat di jalan pakai motor, kiri kanan sawah. Gimana nih kehidupan? Iya. Semua jalan di Purwokerto begitu, Cing. Enggak lah, Purwokerto tuh ada kotanya. Percaya. Gua kan pulang Gak percaya. Saya ke Purwokerto. Banyumas. Purwokerto itu adanya di Kabupaten Banyumas, Dur. Purwokerto itu ibu kota Banyumas. Jadi modern, Dur. Saya masuk Sun. Modern banget saya sih. tampil di Sun 1 Purbalingga. Iya. Naik kereta api turun di stasiun Purwokerto. Iya. Dari Purwokerto kami jalan, bukan jalan, naik mobil ke Purbalingga. Sepanjang jalan, saya langsung, gimana nih kehidupan? Karena sawah. Gitu sih, saya bilang, oh ini pantas Bari setiap kali di sini gimana nih kehidupan? Iya. Ya itulah yang menghidupi Pulau Jawa, Dur. Kiri kanannya sawah. Iya. Padi. Itu kayaknya lumbung apa namanya? Lumbung pangan Indonesia kayaknya. Tuh. Jalan di Purwokerto begitu semua tuh. Ya. Oke. Tadi ngomong apa sih Purwokerto? Negara mudik. Oh, mudik Purwokerto. Mudik Purwokerto itu pulangnya tuh nginep gue, Dur. Ngapain mudik juga orang ibunya Teh Ria di sini juga? Ada adiknya kalau nggak salah. Ada adiknya. Pokoknya dia pengen mudik dah. Nyokap gue tuh pengen mudik. Pokoknya tahun ini kita mudik. Teh Ria gitu. bisa bahasa ngapak dong? Ngerti? Bisa bahasa ngapak. Sekalian mau lihat kuburannya bokapnya Ria di sana. Gitu. Karena di sampingnya katanya udah disiapin buat nyokap. Jadi mau lihat gitu. Nah itulah, bertambah lagi 1 orang di kehidupan saya yang dari Purwokerto. Gua aja, Dur, ada 2 yang berhubungan Dur. 3 malah, Dur. Siapa lagi? Istri gue Purwokerto, abang gue kuliah di Purwokerto. Anaknya abang gue kuliah di Purwokerto. Abang tinggal di mana sekarang? Di Jakarta. Ya Allah, tinggal di Jakarta. Kok bisa? Di Jakarta, Dur. Masih nggak masuk akal di kepala saya ini.
Kenapa bisa kuliah? Ya nggak apa-apa. Saya tidak masalah ya teman-teman ya. Nggak. Orang-orang Purwokerto tahu saya bercanda teman-teman. Iya. Unsut keren. Iya. Keren. Emang Panglima Sudirman itu orang Purwokerto ya, Dim? Purbalingga. Ya, Banyumas berarti. Berarti Banyumas. Ya. Sebenarnya memang kayaknya lebih ngetop Purwokertonya daripada Banyumasnya ya. Iya. Mungkin. Jadi pokoknya yang ada di Kabupaten Banyumas itu pahlawan-pahlawannya dijadiin nama jalan di Purwokerto mungkin. Salah satunya juga dijadiin nama universitas di Purwokerto. Ya, Jalan Universitas Jenderal Sudirman. Kabupatennya Banyumas kan? Iya, Ceng. Ya. Tapi Purbalingga yang terkenal bukan Jenderal Sudirmannya. Knalpot. Ya. Yang terkenal knalpot. Iya. Purwokerto tuh pengen karburatornya kalau nggak salah. Knalpotnya Mercy loh. Habis ini saya diserang sama orang-orang Purwokerto. Slow, saya tahu orang-orang Purwokerto baik-baik. Iya. Mereka punya ada soto namanya soto surti. Soto surti. Seroto ya? Iya, Seroto. Seroto surti. Dan Trejo. Seruti dan Trejo. Di pematang sawah. Pemeratang sawah ya. Prabroro, Jokrori, tahu nggak? Ada dulu dari nenek. Kamu milih mana? Saya Prabroro, ya oke gitu. Nggak bisa ngomong Prabowo. Bakso surti. Iya. Surti ya? Seroto. Ah? Seroto. Oh, Sutri. Iya, Seroto namanya. Seroto Sutri. Iya. Seroto isinya toge semua. Masa seroto? Toge dong nama itu, bukan Seroto. Toge rebus, Iya, toge goreng. saya kan selama hidup saya tahu soto itu ya soto Lamongan. Soto Padang juga ada, Dur. Soto Padang jarang saya makan, maksudnya yang sering. Pernah nggak lo soto Padang? Pernah, mana? cuman jarang. Di rumah makan Padang lah. Tapi jarang, kan Kita mahal. cobain soto Mangkuto, enak banget, Dur. Nah, saya itu seringnya soto selama hidup saya itu ya soto Lamongan. Ya kan? Soto Lamongan. Jadi di kepala saya ketika soto Sutri ini datang, di kepala saya seperti soto Lamongan. Ternyata beda. Saya lihat sayur semua isinya. Ada dagingnya lah. Iya, daging 4. 4. Ketupatnya 3. Iya. Tapi menurut orang-orang enak. Ini maksudnya namanya makanan selera ya. Lo nggak enak juga. Iya, kalau saya tidak selera aja. Purwokerto makanan sampai makanan aja lo nggak suka. Saya tidak selera aja. Oh, selera. Saya tidak selera. Iya. Kan ini objektif teman-teman ya, Iya. bukan subjektif. Selera tidak bisa diperdebatkan. Iya. No debat. Iya. Kalau udah selera tuh udah no debat. Ini Yusril Bona Barcelona suka banget. Brian Bona. Iya, panggilannya Bona. Oh, Brian Bona. Barcelona panggilannya Bona. Rongrong. Iya. Bobo kok lo tahu sih, Dur? Adalah pinjam punya teman-teman, saya nggak bisa beli. Waktu lo di ini. Waktu Bobo SD. masuk, Unsut nggak masuk di dalam pendengaran lu. Astagfirullah. Bobo majalah, Unsut apaan? Bobo masih ada ceritanya. Unsut apa lagi? Aduh, saya diserang. Sudahlah ya, saya diserang ini sama orang-orang nanti, cing. Ya. Tidak, orang tahu saya bercanda. Itu. Sampai saat ini saya sudah 3 kali ke Purwokerto dan saya belum bisa menemukan apa yang bisa saya suka dari Purwokerto. Oke. Tapi stasiunnya keren. Stasiun Purwokerto menurut saya itu stasiun kereta api yang minimalis tapi keren. Aku belum pernah. Gue pernah naik kereta sekali. Saya suka stasiun Purwokerto. Dia tidak megah seperti Manggarai atau apa, tapi nyaman. Berarti gue udah sering ke Purwokerto, Dur. Gue naik kereta pernah, naik mobil pernah. Terus naik pesawat ke Jogja, terus ke Purwokerto pernah. Beberapa kali berarti gue ke Purwokerto. Nah, stasiun Purwokerto itu stasiun yang nyaman. Iya. Tidak seperti Manggarai atau jangan Manggarai, Gambir deh. Atau jangan Gambir, Senen deh. Ya, Senen Gambir lah ya. Menurut saya Senen dan Gambir ini wah, keren gitu. Tapi kalau soal kenyamanan, ya mungkin karena stasiun Purwokerto. lalu lalangnya kali. Betul, Ya, lalu lalangnya, kemudian bagaimana orang-orang lalu lalangnya itu enak sih stasiun Purwokerto. Karena dia kotanya termasuk kota tua, Dur. Banyak bangunan-bangunan yang sejak zaman Belanda udah ada. Berarti memang maju sejak dulu itu kota. Ya. Alun-alunnya. Oh, dan satu lagi yang keren dari Purwokerto. itu adalah SMA Negeri 1 Purwokerto. Kenapa? Saya lewat SMA Negeri 1 Purwokerto. Mereka punya lapangan bola, cing. Di depan bagus banget lapangan bolanya. Rumput putih lagi. Rumput hijau, rata, bagus banget. SMA 2-nya malah nggak ada lapangan. Jadi saya mikir kayak, wah anak SMA 2 mau main bola
pinjam anak SMA 1. SMA 1. Ya. SMA 2 ya. Oh sorry, SMA 2 yang punya lapangan. SMA 2 apa SMA 1 yang punya lapangan? SMA 2, SMA Negeri 2 Purwokerto, itu SMA keren. Itu SMA 1 keren. nggak jadi keren. SMA 1 nggak ada lapangan. Iya. Depannya gitu aja biasa gitu. SMA 2 keren, SMA 2. Jadi teman-teman yang mau sekolah SMA, sekolah aja di SMA Negeri 2 Purwokerto. Dan melanjutkan kuliah ke UI tentunya. Universitas Sudirman dong. Hah? Udah di situ terus lama lu nggak boleh juga. Ya sudah boleh. Iya. Oke, ini sekarang kita Abdur Ramadan loh. Kita lagi mau ngomongin. Ya Allah, sudah berapa menit nih Bang? 15. Ya Allah, 15 menit ngomong. Gara-gara Cing Abel nanya-nanya Purwokerto tadi sih. Enggak, gue cuma ngomong lu pernah mudik gak? Lo mudik apa enggak? Iya, terus Cing Abel mudik di mana? Ke Purwokerto. Nah, itu permasalahannya, lo langsung Purwokerto, banyak banget orang yang bersinggungan sama gue dari Purwokerto. Ya itu Purwokerto, keren. Batu Raden keren. Ya. Nama itunya tuh, nama puncaknya. Ya. Puncaknya Purwokerto. Batu Raden namanya. Dingin. Ya. Keren di sana. Ya udahlah, sekarang kita ngomongin kuliah tunggu maghrib nih karena masih ada orang-orang yang nunggu maghrib. Oh ya betul. Ya. Mau ngomongin apa? Kita terakhir mengenai perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah lalu kemudian perjanjian Hudaybiyah ini kan terjadi tahun 7 Hijriah teman-teman ya. Tahun 7 Hijriah. Kemudian setelah dari perjanjian Hudaybiyah ini terjadi perang karena begini. Ini salah satu hikmah. Kok perang? Taruh dulu dong. Lo Hudaybiyah nggak boleh perang. 10 ya betul. 10 tahun gencatan senjata. Nah, ini perang sama siapa? Makanya ini salah satu hikmahnya dari perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan Quraisy sudah selesai nih gencatan senjata 10 tahun, fokus Rasulullah SAW, umat muslimin tidak lagi ke Quraisy. Quraisy sudah beres. Maka mereka bisa fokus, kaum muslimin bisa fokus untuk ke musuh-musuh yang lain. Maka terjadilah perang Khaybar dengan orang-orang Yahudi yang mereka diusir-usir, Bani Nadir. Iya. Mereka pindah ke Khaybar sana itu. Nah, di Khaybar itu kan mereka bikin benteng-benteng yang kuat di sana kan. Nah, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk ayo kita sekarang taklukkan Khaybar. Karena mereka sudah banyak sekali, sudah sering sekali mengganggu kaum muslimin. Jadi saatnya sekarang kita ke Khaybar. Karena mereka tidak bisa lagi meminta bantuan orang Quraisy Mekah. Quraisy Mekah punya perjanjian kan. Dan suku-suku yang mengikuti Quraisy Mekah juga tidak bisa membantu mereka. Semuanya terikat di perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah SAW bisa fokus untuk perang Khaybar. Maka berangkatlah kaum muslimin menuju ke Khaybar. Nah, sebelum sampai ke Khaybar ini, Rasulullah SAW itu mengirim utusan. Makanya ini bisa fokus ke hal-hal lain. Rasulullah SAW itu mengirim sebentar ya. Mengirim utusan ke Habasyah. Najasyi. Ya, namanya Abdullah bin Umayyah Ad-Damri. Ke Habasyah untuk panggil Ja'far mereka. Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib, ya betul. Kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oh, ya karena dia udah ke sana kan? Ya, yang dulu. pertama kali hijrah. Betul. Ya. Oke. Oh, belum pulang dia ya? Belum. Dia di sana terus ya? Belum dipanggil. Di Abdullah bin Umayyah Ad-Damri. Abdullah bin Umayyah, betul ya? Sebentar, saya takut saya salah nih. Abdullah bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu ke Habasyah. Rasulullah SAW ke Khaybar. Di Khaybar itu, jadi Khaybar itu bentengnya, kalau dari yang saya baca ini bentengnya banyak sekali. Bentengnya Khaybar ini. Jadi menaklukkan satu benteng ke benteng yang lain. Taklukin. Di sini yang pegang panji perang itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu menaklukkan Khaybar. Dari satu benteng ke benteng yang lain, benteng satu yang lain, sampai kemudian semuanya takluk. Dan kemudian ada salah satu bani di situ, di Khaybar itu. Di bawahnya pimpinannya Kinanah bin Robi namanya. Nah, mereka ini karena sudah takut kan, mereka ini mungkin benteng-benteng kesekian kalinya gitu. Yang lain sudah takluk semua sama kaum muslimin. Kemudian Kinanah bin Robi ini bilang bahwa kalau kita juga takluk, jangan sampai kaum muslimin itu ambil untung apapun pada kita. Jadi
ambil harta-harta kita semua, kita kubur. Biar mereka nggak dapat apa-apa di sini. Mereka kuburlah harta-harta mereka semua. Jadi ketika bentengnya mereka dikuasai oleh kaum muslimin, tidak ada harta rampasan perang di situ. Kemudian Rasulullah SAW tanya ke Kinana bin Robi ini, Kinana, mending kamu kasih tahu kalian simpan harta-harta kalian di mana selama ini? Kinana bilang nggak ada, udah nggak ada gitu. Tapi kemudian ada mata-matanya Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa, ya Rasulullah, sesungguhnya setiap pagi saya lihat Kinana tuh jalan-jalan ke sana tuh, ngecek-ngecek ke sana. Rasulullah SAW tanya lagi Kinana, betul nggak? Harta nggak ada? Iya nggak ada. Tapi kalau misalkan kami bisa temukan harta kalian, apa resikonya? Dia bilang, ya sudah penggal aja saya gitu. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian menyuruh para sahabat untuk menggali, ketemulah harta-harta di situ semua banyak. Akhirnya dipenggal si Kinana bin Robi ini. Akhirnya kemudian takluklah Khaybar ini, dan di Khaybar ini ada peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya itu adalah kisah domba beracun. Apa itu? Kisah domba beracun ini namanya itu nama orang yang kasih racun ini namanya Zainab binti Al-Harits. Zainab binti Al-Harits ini adalah istri dari Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam ini juga sudah tewas juga. Takluk juga di tangannya kaum muslimin. Kemudian Zainab binti Al-Harits ini, dia berniat di dalam hati bahwa dia cari tahu Rasulullah SAW itu suka makan apa. Kemudian para sahabat mengatakan Rasulullah SAW itu suka makan daging domba. Kemudian dia tanya lagi, daging domba bagian mana? Bagian paha gitu. Akhirnya dia bilang, oh oke. Akhirnya dia bikin masakan daging domba. Kemudian dia taruh racun banyak sekali di bagian paha. Dia berniat, maksudnya dalam hatinya dia bilang, kalau benar orang ini adalah Rasul, tentu dia akan tahu kalau makanan ini beracun. Tapi kalau dia adalah raja biasa aja, ya pasti dia mati karena racun ini. Lalu dihidangkan Rasulullah SAW ketika mau memasukkan ke mulut, tulang dari domba ini kasih tahu secara goib ke Rasulullah SAW bahwa ini daging beracun. Rasulullah SAW kemudian memuntahkan daging itu, tidak menelan, memuntahkan itu. Tapi ada sahabat namanya Bishr bin Al-Bara bin Ma'rur yang sudah terlanjur makan. Kemudian Bishr ini meninggal karena racun itu. Kemudian Zainab bin Al-Harits ditangkap. Kemudian Rasulullah SAW tanya, kemudian dia jawab seperti yang tadi saya katakan itu, yang kemudian muncul di sirah. Lalu kemudian Rasulullah SAW memaafkan dia. Tapi karena Bishr bin Al-Bara ini meninggal, maka hukum kisosnya harus diberlakukan. Nah, di Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham maupun di Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu tidak menjelaskan. Pokoknya dia kemudian dikisos. Nah, tapi waktu saya bikin 30 tokoh jahiliyah itu, ada beberapa orang yang komen kasih tahu bahwa sesungguhnya Zainab binti Al-Harits itu kemudian sebelum dikisos, sebelum dipenggal itu dia masuk Islam. Yang maksudnya karena apa yang dia niatkan tadi terbukti bahwa ini Rasulullah karena tahu ini ada racunnya. Jadi wallahu alam lah ya. Ya itu ada dua versi cerita yang mengatakan bahwa dia betul-betul dikisos, tapi apakah dia masuk Islam ataukah tetap dalam agama Yahudi? Di sini masuk Islam ya? Iya. Nah itu sebentar. Kalau yang masuk Islam ini, hal ini diceritakan oleh Imam Al-Zuhri dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fath Al-Bari Syarh Sahih Bukhari. Nah ini mengatakan bahwa masuk Islam. Nah kalau di Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan tidak masuk Islam. Di Ibnu Hisham juga tidak dikatakan masuk Islam gitu. Nah itu kemudian racun dari Zainab binti Al-Harits ini yang kemudian membuat Rasulullah SAW sakit-sakitan sebenarnya. Nanti waktu Rasulullah SAW mau meninggal, beliau itu sempat mengatakan bahwa inilah saatnya racun yang saya makan, yang sempat saya cicipi di Khaybar dulu, menggerogoti tubuh saya. Oh, makanya ada yang bilang juga Rasul mati karena diracuni. Tapi udah lama dari si Khaybar ini gitu ya. Khaybar tahun 7 Hijriah, Rasulullah meninggal 10 Hijriah, jadi 3 tahun. Ya. Jadi mungkin dalam masa 3 tahun itu Rasulullah SAW sakit-sakitan tuh karena racun ini sudah masuk. Ya. Dan
sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa hikmahnya Rasulullah SAW Allah izinkan beliau untuk mencicipi racun ini adalah mungkin untuk menghadiahkan beliau syahid, pahala syahid juga. Karena Rasulullah SAW itu semua pahala Rasulullah SAW sudah dapat, ya kan? Ya, betul. Pahala sedekah, pahala haji, pahala umroh, semua pahala yang dikerjakan oleh umat manusia ini Rasulullah SAW sudah mengerjakan, kecuali syahid. Syahid. Ya, 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 ya. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa itu memang Allah izinkan itu Rasulullah SAW mencicipi daging itu untuk mendapatkan racun itu agar beliau juga mendapatkan pahala syahid. Ya, ya, ya. Meninggalnya kan di, nah jadi, ntar lo ceritain berarti ya pas Fathul Makkah itu ya. Kenapa nggak tinggal di Mekah gitu? Nah, ini nanti di Fathul Makkah ada. Ya, ya, ini ceritain ya. bagaimana kesedihan orang Ansor sebenarnya. Ya, takut pindah ke Mekah gitu. Iya. Ya, ya, ya. Oke. Betapa Nanti. sayangnya orang Ansor pada Ya. waktu itu. Nah, itulah perang Khaybar. Ya. Tahun 8 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah. Setelah Fathul Makkah. Ya. Setelah Hudaybiyah. Jadi ini 6 Hijriah perintah haji. Perintah haji. Akhirnya menyebabkan 7 Hijriah pengen ke Mekah. Pengen Mekah. Nggak jadi karena ada Hudaybiyah. Hudaybiyah. Oke, pulang nih. Pulangnya Rasulullah SAW kumpulkan pasukan untuk kita. Ini Khaybar. Ke Khaybar. 7 Hijriah atau masih? 7 Hijriah. 8 Hijriah. 8 Hijriahnya dikomandokan lagi pasukan untuk serang, untuk taklukan Syam. Oke. Syam ini di bawah Romawi. Sama Romawi ya? Di bawahnya Romawi. Oke, ya. Karena kalau kita belajar dari sejarahnya Palestina itu, di tahunnya Rasulullah SAW itu, Persia sudah takluk. Ya, betul. Persia sudah takluk. Itu Romawi udah pegang Syam itu. Ya. Tapi secara wilayah dulunya Persia itu. Itu wilayah Persia, Syam. Oke, ya. Cuman pada saat itu Mereka takluk sama Romawi. Ya. Romawi. Romawi yang pegang pasukan perangnya namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang akan menjadi panglima perang adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin anak angkat beliau. Kalau Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu meninggal, maka digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Udah balik. Balik. Udah Ja'far bin Abu Najasyi. Thalib. Dari Habasyah. Setelah perang Khaybar itu, begitu Khaybar takluk, hari yang sama Ja'far bin Abu Thalib datang. Karena siapa Umayyah Ad-Damri tadi? Abdullah bin Umayyah Ad-Damri ya? Iya. Tadi namanya ya? Bawa datang pada saat perang Khaybar selesai, Rasulullah SAW saking senangnya mencium Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu itu kemudian mengatakan, saya bingung hari ini saya senang karena apa? Apakah saya harus senang karena kamu datang atau senang karena kita bisa taklukkan Khaybar? Artinya kedatangan Ja'far ke Rasulullah melihat beliau itu rasanya itu sama seperti menaklukkan Khaybar. Itu gembira sekali beliau. Nah, di perang Mu'tah itu panglima Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah takluk, maka yang pegang panji Islam adalah Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kalau Ja'far meninggal, maka yang pegang panji Islam adalah Abu Ruwahah radhiyallahu anhu. Nah, ini Rasulullah SAW pesan 3 ini. Berangkatlah. Nah, tapi sebelum ini ya, Cing ya, ini ada cerita keren dulu nih. Abu Umayyah Ad-Damri tadi ya, sebentar daripada saya salah nih. Bentar di komen. Sebentar. Ini ada peristiwa yang menurut saya kita nggak apa-apa ya lama-lamain ya. Ya. Abdul Umayyah. Yang cerita apa, tentang apa, Dur? Bukan, yang kirim ke Khaybar tadi itu loh. Abu Umayyah Ad-Damri kalau tidak salah ya. Iya. Abdul. Apa Abu sih? Abdul bin Umayyah Ad-Damri. Iya. Abdul dong berarti kalau bin. Bin Umayyah Ad-Damri. Binnya bin Umayyah. Depannya ini yang saya lupa. Abdul tadi kalau nggak salah. Masa sih? Iya. Search coba Abdul Umayyah Damri. Coba search man. Iya, Abdul Umayyah Damri ya. Abdul Umayyah. Saya takut saya salah. Umayyah Damri. Sorry ya teman-teman ya. Damri kok Jakarta malah Damri.
Bukan. Coba Umayyah Ad-Damri gitu aja. Coba tulis dulu Umayyah bin Umayyah Ad-Damri. Bin Umayyah. Oh, M-nya 1. Y-nya 2. Y-nya 2. Umayyah, ADH, nah, spasi Damri, DHA. Coba. Nah. Amr bin Itu. Amr, depannya Amr. Bukan Abdul, Amr. Amr bin Umayyah Ad-Damri. Nah, Amr bin Umayyah Ad-Damri ini pergi ke Habasyah kan. Pergi ke Habasyah. Nah, di sana itu kan ini sudah perjanjian Hudaybiyah kan. Nah, orang-orang Quraisy Mekah itu mereka tuh duduk-duduk ngobrol di Mekah. Oke, di Mekah. Bilang kayak kita udah perjanjian Hudaybiyah. Ini sewaktu-waktu bisa saja kita takluk nih. Oke. Karena umat Muslim juga sudah dakwah kemana-mana, orang-orang masuk Islam, masuk berburu. Kita kayaknya tinggal tunggu waktu kita kalah. Gimana ya? Nah, kemudian ada beberapa orang di situ mengatakan kepada Amr bin Ash, bilang ke Amr bin Ash, Amr, mending kita sekarang ke Raja Najasyi aja. Kita ke Raja Najasyi, minta dia untuk kita tinggal di situ. Jadi kalaupun Mekah takluk, ya kita nggak masalah. Kita sudah di Najasyi, sudah hidup di sana aman. Amr bin As bilang, oke, aman. Di Habasyah. Iya, Habasyah kan rajanya Raja Najasyi. Iya. Tinggalnya di tinggal di Habasyah. Iya. Tinggal di bawah kekuasaan Najasyi. Amr bin As bilang, oh iya, saya pernah ke sana dulu. Dan Raja Najasyi suka sekali kulit-kulit. Kita kumpulkan aja kulit-kulit terbaik kita. Dikumpulin, dibawa ke sana, persembahkan ke Raja Najasyi. Raja Najasyi senang. Nah, ketika Amr bin As kasih ini, di saat itu juga dia melihat ada Amr bin Umayyah Ad-Damri ini di situ. Dia lihat, loh, kok ada Amr bin Umayyah Ad-Damri di sini? Sebelum dia masuk, jadi mereka berpapasan lah. Berpapasan mau ke Raja Najasyi. Nah, akhirnya Amr bin As yang tadinya mau mengatakan untuk mereka minta tinggal di situ, jadi berubah pikiran bahwa wah, ini ada utusannya Muhammad nih. Ini kalau kita bunuh dia, ini tentu ada harga yang mahal sekali untuk kaum Quraisy. Dia minta izin ke Raja Najasyi. Raja Najasyi, sesungguhnya tadi itu ada dari kaum kami yang datang ke sini. Nah, saya minta izin nih, tolong kasih dia ke kami untuk kami bunuh. Raja Najasyi marahlah di situ. Bilang, kalian kasih saya kulit ini untuk minta itu, ya saya tidak mau lah. Kemudian Raja Najasyi bilang, kalian bisa-bisanya sih ngelawan orang yang dia itu didatangi oleh Jibril sama seperti Musa didatangi oleh Jibril gitu. Kalian pasti akan kalah gitu. Disitulah Amr bin As ngerasa kayak, kok Raja Najasyi ngomong gini? Akhirnya Amr bin As tanya, emang Raja Najasyi percaya kalau dia Rasulullah gitu? Kemudian Raja Najasyi, tidak ada keraguan di dalam hati saya, dia itu adalah sama seperti wahyu yang turun ke dia sama seperti wahyu yang turun kepada Musa. Sama seperti wahyu yang turun kepada Isa. Itu tuh Rasul Allah, dan kalian sampai kapanpun akan kalah sama dia gitu. Disitulah akhirnya Amr bin As kemudian mengatakan bahwa dia pengen masuk Islam di depan Raja Najasyi. Jadi yang mensyahadatkan Amr bin As itu adalah Raja Najasyi ini. Nah, lalu Amr bin As akhirnya balik nih ke teman-temannya. Bilang, nggak jadi saya pulang ke Mekah. Saya udah masuk Islam nih. Ya. Saya udah masuk Islam. Saya mau ke Madinah sekarang. Akhirnya. Tapi kan harus dibalikin, Dur. Apanya? Itu kan Hudaybiyah nih Mas ini. Betul. Tapi ya saya tidak tahu trik dari si Amr bin As ini kan jago. Ya. Jago. Jadi ada sesuatu yang dia simpan. Dia pengen melakukan sesuatu pada saat itu yang tidak diizinkan oleh Raja Najasyi. Dia balik, teman-temannya ke Mekah, dia nggak mau ke Mekah, dia mau ke Madinah. Dia jalan ke Madinah, di tengah perjalanan dia ketemu Khalid bin Walid. Udah Islam? Belum juga. Dia ketemu dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid jaga-jaga jarak waktu ketemu dia. Amr bin As juga jaga-jaga jarak ketemu dia gitu. Amr bin As tanya, Khalid, mau kemana kamu?
Enggak, kamu dulu, kamu mau kemana gitu. Akhirnya mereka berdua sama-sama ngaku. Ternyata berdua ini sama-sama pengen ke Madinah. Entah apa yang terjadi pada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di Mekah ya, tapi beliau juga pengen ke Mekah untuk masuk Islam. Ada kisahnya nggak kenapa masuk Islam Khalid? Nah, di Sirah sini tidak dijelaskan, cuman mungkin kalau kita baca ada pasti ya. Pasti ada. Kisahnya. Kalau kita baca kisah tersendirinya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pasti ada. Iya. Berdua ini jalanlah ke Madinah, sampailah di Madinah, perang Khaibar sudah selesai. Masuk Islamnya mereka berdua ini. Nah, ini kayaknya ini setelah kejadiannya yang tadi Abu siapa tadi yang sama 80 orang tadi itu. Iya. Kayaknya. Makanya berbarengan. Iya, makanya dua orang ini Khalid bin Walid sama Amr bin As tidak dikembalikan lagi. Oh, iya berbarengan sama yang itu ya. Sama yang udahlah lo kesana aja dah kata orang Quraisy. Iya. Karena terlalu banyak ganggu lo. Iya. Jadi pas di momen itulah. Iya. Karena kan ini masih dalam Hudaybiyah. Harusnya Amr bin As dan Khalid bin Walid dikembalikan. Iya. Tapi ini tidak dikembalikan. Mereka berdua akhirnya tetap tinggal di situ. Iya. Nah, maka kemudian waktu perang Mu'tah tahun 8 Hijriah ini, selain Zaid bin Harisa radhiyallahu anhu, kemudian Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Abu Rawah radhiyallahu anhu, ada Khalid juga Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Yang nggak pernah kalah perang. Tapi belum panglima beliau ini. Iya. Berangkatlah ini. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu kaum muslimin itu mungkin cuma 1.000 orang. Pasukannya Romawi itu 100.000 orang. Udah. Ditambah lagi dengan sekutunya dari Arab, dari Syam sekitarnya itu 100.000 juga. Jadi 200.000 orang. Lawan 1.000 kaum muslimin ini. Nah, coba perang Mu'tah berapa jumlah kaum muslimin coba? Berapa jumlah kaum muslimin? Kalau tidak salah 1.000. Pasukan muslimin di perang Mu'tah. Perang Mu'tah, nah terus jumlah pasukan berapa jumlah pasukan gitu? Kalau di Ibnu Hisham ini mengatakan 200.000 pasukan Romawi. 3.000 lawan 200.000. Ya. Nah, ini kemudian terjadilah yang kita tahu bagaimana Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu syahid. Kemudian digantikan panji Islamnya digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Karena dia pertama ya yang ditunjuk pertama Zaid. Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pegang dengan tangan kanannya diputus. Dia pegang panjinya dengan tangan kirinya putus. Dia kepit dengan kedua lengannya. Jadi kalau ini sudah putus, dia kepit dengan kedua lengannya. Kemudian kedua lengannya juga dia meninggal. Ini Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal. Kemudian diganti dengan Abu Rawahah radhiyallahu anhu. Abu Rawahah radhiyallahu anhu juga meninggal. Lalu kemudian di Madinah pada saat itu berbarengan timelinenya ini pada saat kejadian itu Rasulullah SAW sedang menceritakan kejadian perang Mu'tah itu di Nabawi ini. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Zaid bin Haritsah sekarang sedang memimpin perang, tapi dia syahid digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, dia juga meninggal syahid, lalu diganti oleh Abu Rawahah. Nah, di sini Rasulullah SAW agak jeda dikit. Orang-orang berpikir, wah, Abu Rawahah ada apa nih? Kemudian Rasulullah SAW bilang Abu Rawahah juga syahid. Lalu orang-orang bingung kan? Lalu panglimanya siapa lagi? Karena yang disebut hanya 3 itu. Hanya 3 itu, karena Rasulullah juga pasang cuma 3 itu. Kemudian Rasulullah SAW bilang, sesungguhnya panji Islam itu sekarang dipegang oleh pedang Allah yang mana dia tidak akan pernah kalah. Di momen yang sama, di perang Mu'tah ini, panji perang itu dibawa oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Makanya kisah ini tuh saya keren sekali, maksudnya Rasulullah SAW sedang bersabda di sini di kejadian perang Mu'tah itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ambil panji perang kemudian memimpin pasukan. Kayak kalau di film tuh di split ya? Iya. Kayak parallel cut. Iya. Namanya parallel cut ya? Iya. Di split screen. Split screen, parallel cut. Iya. Kayak kita lagi teleponan. Iya. Si Abdel di sini, saya di Depok, yang lagi longsor gitu. Nggak ada longsor. Ada split screen. Nggak ada ya, parallel cut. Iya. Di sini lagi ngomongin kejadiannya yang sedang berlangsung di kanan. Di bawah
Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu, kaum muslimin berhasil lolos pulang ke Madinah. Bahkan tadi kita sempat search itu 8 sahabat saja yang meninggal. Bayangkan 3.000 orang lawan 200.000 orang, 8 saja yang meninggal. Itu suatu kemenangan bisa lolos gitu. Nah, tapi sampai di Madinah itu banyak kaum muslimin itu yang mencemooh. Karena maksudnya kayak, gara-gara Khalid nih mereka mundur nih. Hah? Kok gara-gara Khalid? Iya, maksudnya kalau seandainya bukan Khalid panglima, pasti mereka akan terus maju sampai menang. Sampai betul-betul menang yang telak ya, sampai menaklukkan Syam gitu. Tapi ternyata mereka mundur gitu. Kemudian Rasulullah SAW, enggak. Sesungguhnya Khalid bin Walid itu menang, dan dia akan kembali lagi ke sana, dan dia akan menang lagi. Dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanti. Khalifahnya. Itu Khalid bin Walid balik lagi ke sana, menang. Itu hadisnya Rasulullah SAW. Nah, itu kejadian perang Mu'tah. Nah, perang Khaybar fokus pada Yahudi beres. Perang Mu'tah mulai kasih ibaratnya apa ya? Psikis lah, perang psikis lah. Kasih kode lah ke Romawi, Spill dikit lah. Ya, spill dikit kekuatan kami nih ke Romawi, Romawi. Sekarang nih, kami udah siap ke kalian nih. Nah, itu 2 perang yang terjadi sebelum akhirnya tahun 9 Hijriah, kemudian Fatu Mekah. Nah, begitulah teman-teman. Sudah berapa menit ini? 41. Nah, itu teman-teman, terima kasih banyak. 41 tapi 20 menitnya Purwokerto. 15-nya Purwokerto. 15 doang. 25-nya Khaybar. Ada perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini kayaknya juga sempat jadi film juga kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu tuh. Kalau tidak salah, karena nanti di Salahuddin Al-Ayyubi ini gue juga. mendengarkan lo ini tuh, gue dalam pikiran, kan gue insya Allah berangkat umroh nih 24 April. Gue tuh pengen nyari orang di Madinah yang bisa nganterin gue tuh ke tempat-tempat yang lo sebut itu. Banyak banget, Cing. Makkah tapi ya. Banyak. Siapa? Kalau di Makkah tuh Alman Mulyana tuh itu. Banyak banget, Cing. Apanya? Sumpah banyak banget. Coba teman-teman yang apanya? Banyak banget yang bisa begitu. Orangnya. Iya, tapi yang orang Indonesia gitu. Iya, banyak banget. Ada di situ. Orang Ustadz Khalid Basalamah aja, beliau kuliah di Madinah, banyak banget teman-temannya orang Indonesia di sana. Iya, tapi kan yang sempat dan mau pada saat gua ada di situ. Kita ini aja, teman-teman yang di Madinah mungkin nonton ini, teman-teman yang bisa temenin Cing Abdel, mohon meluangkan waktu DM atau komentar nanti, ntar di follow up sama Bang Rahman. Di IG Ngabdur kalau ini bisa. Ya, tolong. Padahal kasih. Tante gue itu, dia itu jadi penjaga Raudhah Dur. Buat yang cewek. Nah, beliau pasti punya kenalan orang Indonesia di sana. Harusnya. Dia itu sepupunya bokap gue, kenapa gue ini? Gue sering ketemu. Iya, tanya aja. Ya. Cuman karena dulu gue tuh ya ikut aja lah ikut apa itinerary-nya si travel gitu. Nah, ini gue pengen coba, gue bisa nggak pergi sendiri tuh. Sendiri aja gitu, berdua orang ini nih. Ya gitu. Boleh, bisa dong, bisa banget. Misalnya selesai subuh sampai ke zuhur. Bisa. Gitu ya. Bisa banget. Itu waktu di Masjid Nabawi dulu ya, Cing ya. Itu habis subuh itu bisa. Amin. Terus sebenarnya berangkat juga bisa dong. Berangkat juga bisa sebenarnya. Amin. Utang dulu loh, Nas. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu nanti kita lanjut masalah Purwokerto di Ngabdur. Orang Purwokerto makin marah sama saya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa. Saya Abdul Arsad pamit. Saya Abdul Arya juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Maghrib.